Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So in here, I'm Cara Nabila Marani with my partner Ahmad Rivaldi. In here, we would like to interview our entrepreneurship from within our course. It is English for Work, and in here, we would like to talk about what they did in the past for collecting information for our assignment this assignment. So in here we have Sir Habizar with as the interviewer, and in here before we start we would like to make an introducing for our interview in here. Sir, would you like to interview yourself? Yes. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, Sir. Yes, sir. Yeah. So I introduce myself. Seperti background yeah. Sir. Yeah. Pendidikan gitu. Okay, my name is Habizar, and I am an English lecturer at the Faculty of Education, University Jambi. I usually teach listening and speaking and also translation studies in semester berapa? Semester 5 ya? Semester 5. Apalagi itu aja. Okay, thank you for the short introduction from our interview in here. Okay, so after you introduce yourself, maybe you would like to just jump into the questions that we have in here. Is it okay, sir? Yeah, is it okay? Okay, sir. So the first thing that we would like to ask is, what made you choose translation as your career, and is there any like a specific moment when you know that this was the right path for you? No, I trusted to teach. Yeah, translation maybe because of my background. Because I did my thesis in translation when I was a master degree in Malaysia, and then ketua prodi kita how to say asked me to teach translation every semester. Okay, sir. Semester because of my background in translation studies. When I was my master degree, I took a translation course, elective course, and then I continue with my thesis in translation studies. So that's why I asked by how to say ketua prodi in English? So sorry. Faculty. Yeah, to teach translation. I think that's all. Okay. Gini, Sir kan tadi ditunjuk sebagai dosen translation karena background Sir. Nah, apa yang pertama kali apa yang membuat Sir untuk memilih bidang translation ini? Yang pertama itu tadi karena ada pemahaman yang lebih tentang translation dan banyak publikasi tentang translation juga. Misalnya di Sinta 2 Bapak pernah ada Sinta 2 Bapak publikasi, dan tesis Bapak high impact di Universitas Malaya itu disitasi oleh banyak sekali Bapak cek di Sinta oleh peneliti seterusnya di bidang translation, sehingga Bapak dipercaya gitu untuk mengajar translation studies. Bapak tidak menyatakan expert tidak di bidang itu, tapi karena dipercaya gitu dipercaya oleh ketua prodi seperti itu. Oke, selama menjadi penerjemah ini, Sir itu hanya seperti pendidikannya aja di translation atau pernah Sir bekerja sebagai translator kemudian profit? Nggak pernah ya? For me personally, I just fresh graduate. Jadi fresh graduate yang tamat dari kemudian lulus bekerja di sini dan diminta itu mengajar translation itu aja. Artinya bukan penerjemah, bukan praktisi bukan. Kebetulan aja backgroundnya di situ. Background ilmunya di situ seperti itu. Nah, kalau dalam translation
skill bahasa Inggris apa sih yang paling penting? Kan ada 4 skill tuh, writing, speaking, listening, dan tuh. Di antara 4 itu yang paling penting dalam translation itu apa, Sir? Yang paling penting dalam translation itu ialah kalau bahasa Inggris secara keseluruhan itu 4 tadi ya. Yeah. Ada speaking, listening, reading. Tapi dalam translation itu kan teks ya. Translation beda dengan interpreting ya. Interpreting itu speaking. Jadi yang itu adalah our knowledge ya. Our knowledge in both English and Indonesian. Seperti itu. Pengetahuan kita terhadap bahasa yang akan kita terjemahkan. Itu saja. Bukan berarti kita tahu kosakata kemudian kita bisa menerjemah, tidak ya, tapi kita harus mengetahui konteks seperti itu, konteks dari atau budaya dari bahasa tersebut. Ada yang disebut localization. Misalnya bahasa Inggris itu dear sir gitu ya. Dear sir. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, dear apa artinya? Manis ya. Ya, manis. Bapak yang manis gitu ya. Maka di Indonesia sesuai dengan budaya Indonesia, kebiasaan Indonesia menjadi yang terhormat, bapak yang terhormat, bapak bla 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 gitu ya. Ya dear menjadi yang terhormat seperti itu. Namun kalau menurut Sir, kalau kita skopnya kita persempit lagi, menurut Sir itu skill yang lebih dipakai di dalam translation itu reading atau writing, Sir? Lebih diprioritaskan. Writing karena kita yang namanya menerjemah ya menulis ya, text based ya, menulis seperti itu. Aside from the knowledge, writing kita perlu bisa menulis sesuai dengan konteks gitu ya, sesuai dengan budaya seperti itu. Nah, jadi selain writing berarti juga perlunya knowledge-nya tadi dari kedua bahasa. Knowledge bukan bahasanya saja tapi budayanya, ya kayak seperti ya misalnya kita menerjemahkan slang gitu kan. Jika kita tidak tahu budaya orang misalnya Amerika itu, kita tidak tahu menerjemahkan, tidak bisa menerjemahkan. Jadi yang paling penting menurut Bapak pengetahuan budaya itu dibandingkan pengetahuan kosakata. Tahu ini artinya ini misalnya kata-kata. Seperti itu. Black artinya black market misalnya, black artinya hitam, market pasar hitam tidak, tapi kita harus mengetahui budayanya. Mereka tidak pernah bilang pasar hitam gitu ya. Di budaya mereka mengatakan di budaya Indonesia mengatakan pasar gelap gitu. Jadi budaya itu yang paling penting, pengetahuan tentang budaya. Jadi dalam mentranslate ini artinya lebih ditekankan kepada target yang ingin kita translate, menekankan pada budaya dari target, betul. That's right. Terus lagi budayanya itu. Kalau mungkin ada tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengukur jika seseorang ini adalah translator yang baik, kira-kira apa yang membuat seseorang itu bisa disebut kalau dia translator yang baik? Menurut pendapat saya, seorang penerjemah dapat dikatakan baik jika apa yang diterjemahkannya itu sesuai konteks atau sesuai dengan apa yang maksud yang ingin disampaikan penulis pertama, seperti itu. Jadi balik lagi ditekankan budayanya tadi seperti itu. Ya itu penerjemah yang berhasil seperti itu, yang bisa mengantarkan rasa yang sama seperti itu ke pembacanya, seperti itu. Oke, selama Sir pengalaman Sir mentranslate, ada nggak momen di mana Sir itu susah dalam seperti menerjemahkan kalimat, kayak nggak ketemu nih yang cocoknya itu gimana gitu, kesulitan lah? Ya ada sih beberapa kesulitan, seperti kata misalnya kenduri ya, di bahasa Inggris party, not party ya, seperti itu. Jadi solusinya ya Bapak pakai aja kata kenduri itu di bahasa yang produk yang ingin Bapak kenduri, karena party tidak sesuai dengan kenduri ya, party beda rasanya, beda
kenduri itu lebih ada doanya, ada yasinannya seperti itu ya. Sementara party ya jaga-jaga gitu ya. Jadi beda Ya, beda konotasinya beda. konteks ya, beda konotasinya seperti itu. Jadi Bapak gunakan kata kenduri itu aja, adaptation gitu ya. Selama pengalaman Sir menerjemahkan, ada nggak alat atau teknologi, alat bantuan lah untuk membantu penerjemahan? Ya sekarang ini kan sudah canggih gitu ya. Ada AI, ada Google Translate. Bapak juga kadang menggunakan Google Translate, Google AI untuk membantu. Tapi tidak serta merta copy paste, bukan. Iya. Tapi kadang salah juga. Ada yang terlalu kaku juga. Iya. Kaku dan dia tidak mengerti konteks. Misalnya Budaya. saya ayam gitu ya, diterjemahkan chicken no ya. Ya, mungkin maksudnya saya ingin pesan ayam gitu ya. Jadi kalau ke Google Translate atau AI itu dia tidak membaca konteks. Iya. Kita terjemahkan kata itu, dia terjemahkan sesuai kata itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke kita ya, ke manusia yang mengerti tentang konteksnya itu, apa maksudnya itu. Namun waktu Sir mungkin mengerjakan tugas atau waktu Sir kan apa topik skripsi Sir kan mengenai translation Translation, kan. ya. Nah pas selama Sir mengerjakan skripsi Sir itu apakah Sir menggunakan kamus atau literally from your own knowledge? I use kamus ya, dictionary ya. Yeah. To describe the definition seperti itu. Jadi kalau di skripsi itu kan misalnya 2 kamus, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Seperti itu. Misalnya The Telltale Heart ya, short story dari apa namanya itu diterjemahkan bahasa Indonesia hati yang berkhianat, gitu kan? Ada nggak hubungan The Telltale Heart dengan kok bisa jadi hati yang berkhianat versi bahasa Indonesianya itu ya? Iya. Nah itu, jadi pertama Bapak gunakan kamus ya. Menurut bahasa Inggris ini detail hal ini artinya kan. Menurut bahasa Indonesia berkhianat ini. Jadi tidak nyambung dua kata ini secara literal ya, tidak nyambung. Tapi kembali lagi ke kita tadi selaku penerjemah tadi yang tahu budayanya ini seperti itu. Kembali ke budaya di Indonesia ini artinya berkhianat ya, seperti itu. Ya Bapak menggunakan kamus untuk mendeskripsikan awal, kemudian dari suara Bapak yang memberikan kritik, saran dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, menurut Sir apa sih hal yang paling menyenangkan dalam menjadi translator itu? Pertama ya kita membantu orang terutama yang tidak profesion dalam bahasa Inggris atau bahasa apa, kita membantu mereka memahami ya karya-karya yang menarik seperti itu ya. Misalnya katakanlah karya kita Indonesia ini kan banyak menarik, ada tenggelamnya kapal Pendarwis, Laskar Pelangi ya kan, ada di bawah lindungan Ka'bah itu. Kalau apa namanya orang di apa namanya itu kita jual di rumpun Melayu seperti Malaysia, Singapura, Brunei, itu sebenarnya mereka suka membaca, hanya saja kadang mereka misalnya ya tidak mengerti beberapa kata. Katakanlah ke Australia misalnya kan juga negara terdekat dengan kita, untuk membantu mereka memahami, menikmati karya sastra kita, maka terjemahan tadilah yang membuat mereka bisa menikmati seperti itu. Sehingga kepuasan kita di situ tadi ya, ketika kita berhasil membuat orang menikmati, memahami ya sebuah karya dengan rasa yang sama seperti itu, tanpa merubah maknanya. Ya, ketika itu tersampaikan dengan rasa yang sama, dengan itu puas sekali rasanya, seperti itu. Oke. Mungkin Sir ada nggak saran mungkin untuk orang-orang yang seperti kita yang memilih karir translation, ada nggak saran dari Sir? Contohnya gimana bisa? Saran mungkin kita harus ngapain untuk mempersiapkan sebagai gitu. fitur translator atau itu fitur Apakah interpreter, ada kursus lagi yang harus diikutin? exercise yang harus dilakukan. Ya pertama tadi ya memahami tadi, kembali lagi ke konteks budayanya tadi, persiapannya, saran Bapak. Karena walaupun kita tahu beberapa grammar dalam bahasa apa, kita tidak tahu budaya, salah juga nanti ya kan, salah juga. Saya rasa itu ya, memahami budaya bahasa yang akan kita teliti tersebut.
Misalnya ada beberapa orang, misalnya Harry Eveling ya, itu menerjemahkan novel Indonesia ke bahasa Inggris ya, Harry Eveling namanya, dari Australia, novel ziarah. Kemudian dia datang langsung belajar ke Singapura. Dia Singapura karena Singapura itu mereka berbahasa Inggris tapi bisa bahasa Melayu seperti itu. Jadi dia memahami kira-kira ini apa maksudnya, tangan panjangnya apa maksudnya seperti itu ya. Tahu belajar ke rumpunnya sendiri seperti itu. Ya. Dulu tidak ada AI ya, Google Translate, jadi harus belajar langsung. Terjun mengenali. Kalau sekarang mungkin bisa baca bisa dari ya internet apa sih definisi dari tangan panjang dalam bahasa Inggris itu apa? Jadi yang paling fatal dalam menerjemahkan itu kesalahan budaya berarti. Kesalahan budaya, iya, kesalahan budaya, konteks seperti itu sehingga terasa kaku gitu ya. Tergantung sumber kita, maksudnya target kita ya, target ya anak muda, lain bahasanya seperti itu ya, seperti itu sih. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih, bagaimana pandangan Sir tentang karir translation di masa yang akan datang? Ya, sebenarnya di tengah apa namanya itu AI dan Google Translate ini timbul pertanyaan apakah akan tergantikan translation masih layak di apa namanya ya dipelajari di apa, karena ya AI bisa kan seperti itu. Ya. Tapi kembali lagi kadang AI salah juga, tidak mengerti konteks dan fungsi kita sebagai manusia juga masih Bapak kira masih penting ya. Ada beberapa kalimat yang terasa kaku ya diterjemahkan oleh AI seperti itu. Jadi masih relevan ya Bapak kira seperti itu. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah sih. Okay. So maybe in conclusion, that I can conclude is that translation is still important these days, even though they are AI, Google Translation, but they cannot change how the human, how human can translate to the other person, or like translating a book, and later on the people will enjoy the book that we have translated. So even AI already menguasai dunia translation, works like something like that. It cannot be changed. And also being a translator, reading and writing and reading is one of the most priority skills that we have to master on it. So also as a translator, we have to learn the knowledge of the culture itself. The culture is important. Either than the knowledge, we have to learn the culture and also mastering in the skill of writing and reading. Yeah, that's right. I think that's all from our interview today. We would like to say thank you to Sir Habizar for having us today. And we end this interview with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.